Halo, saya Rohana Sri Mulat. Nah, kali ini saya mau bertanya dengan Dokter Hasto. Dok, boleh bertanya enggak? Bagaimana caranya menjaga kesehatan bagi lansia menghadapi corona seperti ini, Dok? Virus. Ya, Mbak Rohana, bisa dong kita diskusi, bertanya boleh. Dan saya juga sudah lama ini kangen nggak lihat Sri Mulat ini. Gimana kabarnya Mbak Rohana? Saya lihat Mbak Rohana ini kalau dari sisi usia sebetulnya sudah termasuk kelompok yang di atas 50 ya, tetapi masih kelihatan muda. Ini pasti juga karena menjaga kesehatan. Ini luar biasa ya Mbak Rohana. Jadi Mbak Rohana ya, sekarang ini kan kita betul bahwa kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Virus yang mudah menular, yang dulu biasanya virus itu hanya pada binatang, sekarang ternyata virusnya pandai ini, mengalami suatu perubahan yang namanya mutasi, kemudian akhirnya menular antar manusia. Maka cara menjaga kesehatan ini menjadi satu hal yang penting sekali. Yang pertama, secara institusi dalam tubuh kita sendiri dulu lah ya, sebelum kita dengan orang lain. Kita harus sehat, harus staminanya bagus ya. Setiap stamina bagus ini terutama untuk orang-orang yang lansia ini penting sekali. Orang-orang tua, orang lansia itu sebetulnya secara alami itu mengalami gangguan yang namanya, istilahnya itu dia resisten insulin. Jadi insulinnya itu meskipun ada itu dia tidak bisa bekerja dengan baik karena tambah umur, sehingga mudah juga yang bakat kencing manis mudah kena kencing manis. Tapi salah satu cara untuk supaya kita tidak mudah kena kencing manis, kemudian kena COVID-19 yang akhirnya memperberat keadaan, salah satunya memang ada aktivitas, ada bergerak, olahraga semampunya, karena ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedua, supaya daya tubuh kita itu bagus juga, tentu jelas nutrisi yang seimbang. Ada protein itu ada protein hewani, ada protein nabati, kemudian juga ada kalori, karbohidrat, kemudian juga ada vitamin. Ini yang juga penting. Vitamin itu kalau kita mengkonsumsi vitamin ada vitamin C, vitamin B, kelebihan nggak apa-apa. Karena vitamin C, vitamin B itu hanya dikeluarkan lewat kencing karena dia larut di air. Tapi kalau vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K itu kalau kelebihan memang nggak baik ya, sehingga kita harus ada takarannya. Inilah tadi ada olahraga, kemudian juga ada makan yang cukup, ada vitamin yang cukup, kemudian harus bergembira ini ya. Saya yakin kalau dengan pelawak Sri Mulat jadi sudah ketawa terus ini ya. Jadi pasti senang terus ini kan. Itu penting loh ketawa itu, karena meningkatkan daya tahan tubuh juga. Kalau kita bergembira itu kemudian dopamin kita itu naik ya. Kalau dopamin naik kita itu senang, gembira gitu. Makanya sering-sering lah kita mengembirakan hati, jangan bersedih, jangan stres itu, karena tubuh kita punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Orang yang sakit mah misalkan begitu, itu kalau gembira sembuh loh. Maka ada toh kalau tanggal muda sembuh, tapi kalau tanggal tua sakit lagi, itu kan ada gitu ya. Karena secara psikis. Makanya menjaga daya tahan tubuh mulai dari secara psikis, kemudian nutrisi, kemudian juga olahraga nih ya, institusi dalam tubuh kita. Yang kedua, bagaimana lingkungan kita, dijaga kebersihannya. Ini bagus loh. Biasanya anak-anak pulang itu, keluarga itu udah baju gantungan sana, gantungan sini, handuk sana sini. Padahal kita punya orang tua. Orang tua kan rentan. Orang tua itu orang yang rentan, mudah kena penyakit, sudah punya tensi tinggi, punya kencing manis, punya banyak penyakit. Sehingga kalau ada COVID-19 sudahlah, namanya komorbid, artinya penyakit yang mendukung penyakit ini menjadi tambah mudah, menjadi turun daya tahannya. Oleh karena itu, ini kesempatan baik untuk promosi hidup sehat. Ya, di rumah harus bersih-bersih, tidak ada kotoran, menjaga tidak lembab, juga jendela-jendela dibuka, matahari masuk, kemudian kita biar dapat vitamin D yang cukup, kita berjemur. Ini kan cara-cara bagaimana lingkungan kita jaga dengan baik ya. Kemudian setelah itu baru yang ketiga, interaksi antar kita tadi yang sudah sangat terkenal ya, physical distancing gitu. Jadi jangan kita face to face, muka sama muka, berhadapan-hadapan, berbicara keras-keras, kemudian
ini dropletnya menjadi kemana-mana itu. Kalau bisa ya, kalau tidak harus berhadapan-hadapan juga bolehlah bicara itu agak jauh, jarak 2 meter, tidak harus berhadapan-hadapan. Ini langkah-langkah yang bagaimana interaksi antara kita dengan mereka, orang lain. Dan jangan lupa, marilah orang tua kita perlakukan dengan yang sekhusus-khususnya. Maka marilah kita perlakukan orang tua lebih banyak istirahat, dan tidak kontak dengan banyak orang, gizinya dipenuhi, periksa-periksa laboratorium juga penting kalau rutin pemeriksaan-pemeriksaan orang tua kita. Ingat bahwa lansia kita harus kita berdayakan agar kita produktif di dalam keluarga. Kita tahu angka harapan hidup semakin tinggi, lansia semakin banyak. BKKBN punya program Bina Keluarga Lansia. Berikut ini juga ada sejawat saya, Dr. Yuda, yang nanti akan memberikan keterangan lebih banyak lagi. Dan saya terima kasih kepada Dr. Yuda yang sudah bersedia gabung kepada hashtag Tanya Dr. Hasto. Halo Mbak Rohana, senang ikut nimbrung di Tanya Dr. Hasto. Ada 2 pertanyaan yang cukup menarik dan penting yang disampaikan oleh Mbak Rohana. Yang pertama adalah tips menjaga kesehatan lansia di tengah pandemi COVID. Saya sampaikan 4 tips sederhana. Yang pertama, meskipun kita diminta stay at home, kita diminta physical distancing, tetapi bukan berarti physical inactivity. Artinya kita harus tetap aktif bergerak meskipun kita tinggal di rumah. Mungkin bisa dengan melakukan gerakan-gerakan sederhana dari mulai jalan di sekitar rumah ataupun melakukan senam-senam sederhana yang bisa dilakukan di dalam rumah. Kemudian yang kedua adalah nutrisi yang seimbang gitu. Gizi yang seimbang, tidak lupa di sana ada sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kemudian tips yang ketiga adalah tidur yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas. 6-8 jam per hari. Tidur siang tidak dapat menggantikan waktu jam tidur malam. Kemudian tips yang keempat adalah tetap menjaga kebugaran psikis. Apa artinya? Artinya pikiran kita harus tetap berpikir positif dan tetap optimis meskipun di tengah pandemi COVID. Nah, satu lagi nih dok. Maaf ya, bawel. Saya ada pertanyaan dok. Dok, bagaimana caranya menyikapi berita-berita yang ada di media sosial tentang corona yang nakutin itu loh? Aduh. Kemudian pertanyaan kedua adalah mengenai bagaimana sih mengantisipasi atau menjaga mengenai banyaknya berita-berita hoax yang ada di media sosial. Ada 2 tips sederhana. Yang pertama adalah setiap berita kita harus mengetahui sumber beritanya dan kita harus selalu melakukan cek dan recheck. Kemudian tips yang kedua adalah di tengah pandemi COVID tentunya banyak berita-berita yang negatif yang membawa kecemasan kepada para lansia. Misalnya kematian akibat COVID yang semakin meninggi, angka kesakitan yang semakin meninggi. Tentunya berita-berita negatif ini harus dibatasi setiap harinya begitu. Kita mungkin maksimal hanya 20-30 menit untuk melihat berita perkembangan pandemi corona, tetapi sisanya harus selalu dilihat berita-berita yang positif agar pikiran kita pun ikut menjadi positif dan optimis. Nah, stay at home, kemudian sering cuci tangan, dan kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk gunakan masker. Saya Dr. Yuda Turana, dan senang ikut bergabung pada Tanya Dr. Hasto. Terima kasih.